teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channelku Arista Journey. Nah, di video kali ini aku mau berbagi tentang video pembelajaran, yaitu video pembelajaran kelas 3 tema 1, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Halo anak-anak Indonesia, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat ya. Dan semoga kita dijauhkan dari virus corona. Baik anak-anak, di video kali ini Ibu Guru mau berbagi materi bahasa Indonesia, yaitu di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pada tema 1 ini, muatan pembelajaran bahasa Indonesia itu ada 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu macam-macam makhluk hidup ciptaan Tuhan. Kemudian yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, daur hidup makhluk hidup. Yang keempat, poster. Dan yang kelima yaitu wawancara. Satu persatu tentang pokok bahasan pembelajaran bahasa Indonesia di tema 1 ini. Siap belajar anak-anak? Oke, kita akan membahas satu-satu. Yang pertama yaitu macam-macam makhluk hidup ciptaan Tuhan. Anak-anak semua sudah tahu belum? Makhluk hidup ciptaan Tuhan itu ada berapa? Ya, ada 3. Apa saja? Baik, yang pertama yaitu kita semua. Kita disebut sebagai apa anak-anak? Ya, kita yaitu adalah manusia. Manusia adalah makhluk hidup paling sempurna di antara makhluk lainnya, karena dilengkapi dengan akal budi atau nalar sehingga dapat memahami sebab akibat. Yang ada di sekitar kita, yang sering kita pelihara. Hayo, apa coba anak-anak? Ya, yang kedua yaitu binatang. Binatang adalah makhluk hidup yang tingkat berpikirnya hanya terbatas pada insting. Jadi binatang atau hewan itu memiliki insting tapi tidak memiliki akal budi. Yang memiliki akal budi itu hanya manusia, sehingga manusia itu bisa disebut sebagai makhluk hidup yang paling sempurna di antara makhluk hidup lainnya. Tentu yang ketiga, makhluk hidup yang ketiga ini juga tidak memiliki akal budi ataupun insting. Apa itu anak-anak? Yang berada di sekitar kita, yang biasa kita makan. Ayo apa? Ya, yang ketiga adalah tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang menjadi produsen dan menempati tingkat dasar pada rantai makanan. Jadi, tumbuhan itu pada rantai makanan itu menempati tingkat paling dasar, yaitu yang dimakan oleh konsumen lainnya, konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan seterusnya. Itu adalah 3 makhluk hidup ciptaan Tuhan. Baik, kita lanjutkan di pokok bahasan yang kedua, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja hayo ciri-ciri makhluk hidup anak-anak? Ada yang tahu? Ciri-ciri makhluk hidup itu adalah yang pertama yaitu jika tidak dilakukan oleh makhluk hidup, maka makhluk hidup itu akan musnah lama-lama dan akan mati semuanya. Apa itu ya anak-anak? Baik, yang pertama yaitu makan. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan untuk mengganti sel-sel yang rusak dan menghasilkan tenaga dari zat-zat yang telah dikonsumsinya.
Makhluk hidup dapat digolongkan menjadi 3 berdasarkan jenis makanannya, yaitu yang pertama adalah omnivora, pemakan segalanya. Yang kedua adalah karnivora, pemakan daging. Yang ketiga herbivora, pemakan tumbuhan. Khusus untuk tumbuhan, proses makannya tidak dilakukan dengan cara memangsa makhluk hidup lain, melainkan dengan menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Jadi tumbuhan adalah satu-satunya makhluk hidup ciptaan Tuhan yang menghasilkan makanan sendiri atau memasak makanannya sendiri, yaitu melalui proses fotosintesis yang tentunya dibantu oleh cahaya matahari. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan berupa pertambahan berat dan tinggi. Pertumbuhan merupakan perubahan pada makhluk hidup yang dapat diukur, dan pertumbuhan pada makhluk hidup ini bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke tahap sebelumnya yang sudah dilewati. Itu adalah tumbuh. Kemudian yang ketiga adalah bergerak. Nah, semua makhluk hidup itu dapat bergerak. Gerak pada manusia dibagi menjadi 3, yakni lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Gerak pada hewan dibagi 3 berdasarkan jenis tempat hidupnya, yaitu gerak hewan darat, misalnya merayap, melata, merangkak, dan lain-lain. Kemudian gerak hewan air, misalnya berenang, menyelam, dan lain-lain. Dan gerak hewan udara, misalnya terbang, seperti apa? Burung. Gerak pada tumbuhan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu nasti, tropisme, dan taksis. Gerak tumbuhan yang paling umum adalah gerak fototropisme, yaitu gerak akibat rangsang cahaya. Kemudian geotropisme, gerak akibat rangsang gravitasi. Dan hidrotropisme, yaitu gerak akibat rangsang air. Kemudian yang keempat, ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas. Makhluk hidup perlu bernapas untuk memacu metabolisme dalam tubuhnya. Beberapa macam alat pernapasan pada makhluk hidup meliputi paru-paru, insang, trakea, kulit, stomata, lentisel, dan pundi-pundi udara. Kemudian yang kelima yaitu berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak dengan tujuan untuk menghindari kepunahan. Manusia hanya berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan berkembang biak dengan 4 cara, yaitu ovipar bertelur, vivipar beranak, ovovivipar bertelur dan beranak, serta fragmentasi atau membelah diri. Tumbuhan berkembang biak dengan 2 cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif sering disebut dengan perkembangbiakan alami dan dilakukan dengan penyerbukan. Penyerbukan hanya dapat dilakukan oleh tumbuhan yang memiliki putik dan atau benang sari pada mahkota bunganya. Proses penyerbukan ini dapat dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Bisa juga dilakukan dengan bantuan manusia, hewan, atau angin. Selanjutnya pada perkembangbiakan vegetatif dilakukan dengan 2 cara, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami dilakukan dengan menggunakan tunas, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, dan geragi. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan dilakukan dengan cara mencangkok, setek, okulasi, dan menyambung. Kemudian yang terakhir yaitu ciri-ciri makhluk hidup adalah peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan sehingga menimbulkan beragam refleks reaksi yang ditunjukkan. Contohnya, manusia menyipitkan mata ketika terkena cahaya lampu atau matahari terlalu terang. Kaki 1000 menggulungkan
topik pembahasan yang ketiga yaitu daur hidup makhluk hidup. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang disebut dengan daur hidup. Daur hidup setiap makhluk hidup ini berbeda-beda ya anak-anak. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari daur hidup makhluk hidup. Yang pertama yaitu manusia. Manusia ini daur hidupnya dimulai dari masa bayi, kemudian balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan fisik dan emosi serta pikiran. Pertumbuhan manusia dapat terhenti dan tidak dapat kembali ke tahap yang telah dilewati. Sedangkan perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang dan ada kemungkinan kembali ke tahap yang telah dilewati jika terjadi trauma. Contoh yang kedua yaitu kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu adalah telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Kemudian contoh yang ketiga yaitu kata. Daur hidup pada kata dimulai dari telur, berudu, katak muda, dan katak dewasa. Contoh yang keempat, nyamuk. Dimulai dari telur, jentik, pupa, nyamuk dewasa. Kemudian yang kelima contohnya adalah ayam. Ayam ini dimulai dari telur, anak ayam, ayam dewasa. Dan yang terakhir contohnya adalah pada tumbuhan yaitu semangka. Semangka daur hidupnya dimulai dari benih, kemudian tunas kecil, bunga semangka, buah semangka, dan panen. Itu adalah contoh-contoh dari daur hidup makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Kemudian pokok pembahasan yang keempat yaitu poster. Poster dibuat dengan tujuan mengajak, memberi informasi, membujuk masyarakat sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan oleh poster. Poster memiliki pesan yang ingin disampaikan, oleh karena itu poster harus memenuhi beberapa unsur-unsurnya. Meliputi terdapat pesan yang ingin disampaikan, slogan dan gambar menarik, kalimat padat, singkat, jelas, dan santun. Berikut adalah contoh dari poster. Kemudian pokok bahasan yang terakhir adalah wawancara. Wawancara merupakan kegiatan menggali informasi dari narasumber yang sesuai dengan topik yang ingin diketahui. Proses wawancara tidak terlepas dari kegiatan tanya jawab. Hal yang harus dilakukan sebelum melakukan wawancara adalah membuat daftar pertanyaan dengan kalimat yang efektif, santun, dan sesuai dengan topik. Ketika melakukan wawancara, hendaknya mengucapkan salam, meminta izin kepada narasumber untuk diwawancarai, bercakap-cakap dengan santun, melontarkan pertanyaan dengan efektif dan runtut, menyimak jawaban narasumber dengan sungguh-sungguh, serta mengakhiri wawancara dengan salam dan ucapan terima kasih kepada narasumber.